singgung di awal, akan ada Festival Tunas Bahasa 2022 di Kota Ambon. Tepuk tangan dulu dari Malimporo di sini. Baik, nah festival ini seperti apa rancangannya, seperti apa juga, dan tapi sebelum kita melaju ke persiapan-persiapan ya di hari H, Sabtu 3 Desember ini, kita akan ke Pak Sahril dulu nih untuk menginformasikan, mengedukasi Tribuners tentunya apa sih Festival Tunas Bahasa Ibu itu sendiri. Ya, terima kasih Bu Ajeng ya. Selamat sore para Tribuners ya. Sebelum sampai kepada festival ini puncak kegiatannya, tapi ada rangkaian kegiatan sebelumnya, yaitu namanya kita itu revitalisasi bahasa daerah. Revitalisasi ini kita lakukan kepada beberapa bahasa yang ada, yang kami anggap tingkat vitalitasnya sudah menurun. Ya. Nah, mungkin para apa di Maluku diadakan. Ya. Perlu kita ketahui bahwa ada sekitar di Indonesia ada sekitar 15-an atau lebih ya, tapi di bawah 20 bahasa yang sudah dianggap punah. Nah, diantaranya itu 10 berada di Maluku. Nah, jadi terbanyak ya Pak? Terbanyak di Maluku ya. Jadi ini yang menjadi satu hal yang mengapa Maluku ini menjadi sasaran utama dalam kegiatan revitalisasi bahasa daerah. Jadi dalam revitalisasi bahasa daerah ini untuk tahun 2022 itu tidak semua daerah di Indonesia yang menjadi sasaran. Untuk tahun 2022 ini hanya 12 provinsi dan salah satu provinsi itu adalah Maluku. Nah, kami di Maluku memilih 3 bahasa yang ada di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Buru dengan bahasa Buru, kemudian Kabupaten Maluku Tenggara dengan bahasa Ke, kemudian Kabupaten Kepulauan Tanimbar bahasa Yamdena. Baik Pak, sebelum maju lagi, kita punya 11 kabupaten kota di Provinsi Maluku, dan kenapa 3 di antara 11 kabupaten kota itu dipilih menjadi target untuk revitalisasi bahasa? Ya, sebenarnya ini kalau jawabannya klise ya, tetapi kita bertahap. Mudah-mudahan insya Allah di tahun 2023 kita tambah lagi 3 bahasa lagi. Jadi kita memang belum bisa menjangkau semua. Ada berbagai faktor. Pertama, SDM kami di kantor bahasa juga belum banyak. Kemudian keterkaitan biaya anggaran juga belum bisa untuk secara keseluruhan. Jadi setiap tahun kita bertahap. Nah, kita lakukan tahun ini kita ambil 3 bahasa. Dan 3 bahasa ini mungkin orang bertanya, sebenarnya tingkat vitalitasnya masih lumayan bagus di 3 bahasa ini karena penuturnya itu cukup signifikan ya. Namun dari segi kualitas penuturan bahasa itu sudah mulai berkurang, terutama di daerah-daerah perkotaan. Makanya kalau bahasa Buru misalnya di Namlea itu sudah sangat kurang sekali penuturnya. Ya, begitu juga di Maluku Tenggara, di Langgur itu orang-orang sudah tidak bertutur dengan bahasa Ke lagi. Dan selanjutnya di Yamdena juga itu di Tanimbar atau di Samlaki itu mereka sudah tidak lagi menuturkan bahasa itu. Nah, ini faktor-faktor yang kami lihat. Lalu kami mengapa disebut Tunas Bahasa Ibu ya, ada festivalnya karena kita menyasar itu adalah para penutur muda. Ya, jadi penutur muda itu kami anggap tunas yang akan menunaskan, akan dari tunas menjadi ranting, dari ranting menjadi dahan, dari dahan menjadi pohon. Kalau sudah pohon berdiri, akarnya besar, akarnya kuat, maka dia akan bisa bertahan untuk selanjutnya. Filosofinya sangat masuk akal sekali. Ya, baik, dengan target anak muda ya sebagai tunas, pengembangan atau menjaga bahasa itu sendiri, potensi yang selama ini dilihat seperti apa? Ya, kita ambil contoh ini, saya contoh misalnya di Kabupaten Buru itu penutur bahasa Buru itu ada 46.000. Nah, penutur mudanya ada 18.000. 18.700 sekian ya kan. Nah, setelah kami adakan revitalisasi, kami dapat mengcover itu sekitar 6.000 lebih generasi mudanya.
Dan ini sudah mencapai sekitar 29%. Nah, ini kan luar biasa. Betul. Wah, jadi dalam tempo yang sekian bulan saja dari Juli sampai November ini kita sudah bisa mencapai 28%. Jadi angka statistik ini kami dapat gitu. Jadi kita tidak hanya cerita narasi tetapi kita ada angka statistiknya. Dan ini yang menjadi output kami selama melaksanakan revitalisasi bahasa daerah. Nah, inilah yang menjadi kekuatan kita. Ya, ternyata anak-anak muda itu kita sentuh dengan bahasa ini mereka sangat senang. Dengan catatan karena program ini merupakan Merdeka Belajar. Program Merdeka Belajar ini sudah diluncurkan dengan edisi 17 yaitu revitalisasi bahasa daerah. Anak-anak itu tidak lagi diajarkan dengan bahasa, belajar bahasa, tetapi bagaimana anak-anak itu memanfaatkan bahasa daerahnya dalam bentuk karya. Jadi dia tidak diajarkan lagi belajar bahasa begitu tidak. Jadi anak-anak silakan bikin puisi, silakan berstand up komedi, silakan seperti itu sehingga mereka senang sekali dan berinisiatif sekali gitu. Baik. Ya, luar biasa ya bisa kita lihat dari jenis-jenis lomba yang ada di dalam festival ini. Mungkin saya mau ke Bang Ari dulu nih terkait dengan implementasi festival Tunas Bahasa Ibu. Karena tadi sudah ada 3 kabupaten yang menjadi target implementasi program revitalisasi bahasa, yakni ada Kabupaten Maluku Barat, Malra, kemudian Buru. ada KKT, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan juga Kabupaten Buru. Kami sempat berbincang juga dengan Duta Bahasa yang kala itu disiapkan untuk bisa meluncur ke 3 kabupaten ini. Kami mau mendengar apa yang mereka lakukan selama di sana. Ya, jadi memang pengiriman Duta Bahasa itu dilakukan sedari awal, sedari dini. Mereka sudah dipersiapkan, mereka dibekali juga dengan skill-skill, workshop, diajarin detail gitu tentang apa yang harus dilakukan di sana, termasuk mengajar juga soal dokumentasi, foto publikasi dan lain-lain. Tujuannya sebenarnya sederhana. Mereka di sana untuk mendampingi tahapan pelaksanaan yang kami lakukan. Jadi hampir 4 bulan ya Pak mereka di lapangan. Selain itu mereka juga harus melaporkan perkembangan. Jadi data itu hampir tiap minggu masuk terus. Dan membuat konten-konten. Dan konten soal publikasi itu sangat penting. Kami ingin sebenarnya apa yang kami lakukan tidak hanya menjadi konsumsi kami sendiri di kantor bahasa atau konsumsi badan bahasa atau bahkan Kemdikbud. Kami ingin ini diketahui masyarakat luas dengan publikasi yang baik, informasi yang baik, mungkin akan menggelitik teman-teman di daerah lain untuk buruk bisa ya. Kenapa kita nggak bisa dan memacu yang lain? Sekarang memang karena channel-channel komunikasi dan publikasi sudah terbuka sangat luas, kami ingin juga turut andil dalam potensi-potensi itu. Karena melalui hal itu juga bisa dimanfaatkan untuk membagikan hal-hal positif, manakala seperti yang tadi disebutkan oleh Kak Ari, bahwa ini bisa diadopsi oleh teman-teman lain, anak-anak muda lain yang ada di Provinsi Maluku. Dan konten-konten teman-teman Duta Bahasa itu sangat menarik. Bisa dilihat di mana nih? Ada di Ikan 9 di Instagram, ada Tunas nama-nama Bahasa Ibu. Tunas Bahasa Ibu. Tunas Bahasa Ibu. Tunas Bahasa Ibu. Kadang juga di repost di akun-akun kantor bahasa Maluku, bahkan di Badan Bahasa. Oke, Ndri kalau bisa meluncur ke sana dan di-share di screen-nya boleh ya. Oke. Pak Sahril, pemilihan kalau ini program yang seperti tadi disebutkan sasarannya adalah penutur muda, anak muda begitu ya. Dan apakah dengan mengirimkan teman-teman Duta Bahasa ini kawin dengan tujuan tadi? Sejauh ini seperti apa juga? Ya, sebenarnya fungsi dari adik-adik Duta Bahasa itu tadi seperti disampaikan oleh si Bung Ari ya, bahwa di samping mendampingi kegiatan itu dia akan membuat konten-konten berkaitan dengan pelaksanaan program pembelajaran bahasa daerah. Kita mengetahui bahwa di Maluku ya umumnya itu kan belum ada pelajaran bahasa daerah, sehingga guru mata bidang studi bahasa daerah itu tidak ada. Nah, selama kita melaksanakan revitalisasi ini,
karena sasaran itu adalah sekolah SD dengan SMP. Kegiatannya itu bersifat eskul, jadi tidak masuk dalam klasikal, dia hanya bersifat eskul. Dan ini yang selalu dipantau oleh adik-adik kita dari Duta Bahasa. Setiap daerah itu kami tempatkan tiga duta bahasa untuk mengawal revitalisasi bahasa daerah ini. Ini sebenarnya yang melaksanakan seperti ini hanya Maluku. Jadi dari 12 provinsi itu yang melaksanakan polanya seperti ini hanya Maluku. Maka terus terang kita itu mendapat apresiasi yang luar biasa juga dari kementerian. Bahkan kemarin itu salah satu duta bahasa kita yang ditugaskan di Maluku Tenggara ikut berbicara secara nasional, itu berdampingan dengan kepala badan. Saya aja belum pernah berbicara dengan kepala badan, itu duta bahasa bisa. Wah, luar biasa. Itu luar biasa. Kemarin minggu yang lalu juga itu ada pembicaraan tentang nasional juga tentang revitalisasi bahasa. Kita diminta untuk berbicara, salah satunya itu adalah Bupati Maluku Tenggara. Nah, ini yang luar biasa. Jadi nasional sekarang fokus untuk memandang Maluku ini yang menjadi percontohan. Nah, ini salah satu contoh. Ini tadi kita cerita ada tim publikasi dari Badan Bahasa itu yang dikirim itu ketuanya kemari ya, hari itu khusus. Jadi bukan anggota di daerah lain, anggota ini ketuanya di sini. Coba saking luar biasa. Berarti memang program ini tidak diformulasikan secara nasional, tapi Maluku hadir dengan kreativitas sendiri. Iya, jadi formulasinya itu sebenarnya pembelajaran, tapi dalam bentuk bagaimana aktivitasnya itu disilakan daerah itu, karena kita ada revitalisasi bahasa ini di Indonesia itu ada 3 model. Ada model A, model B, dan model C. Boleh dijelaskan? Jadi model A itu misalnya Jawa Barat. Jawa Tengah, Bali, karena bahasanya tunggal. Lalu ada model B itu misalnya Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan. Itu mengapa? Karena mereka bahasanya bisa lintas kabupaten. Sementara model C itu bahasanya cukup banyak dan tidak ada muatan lokalnya, tidak ada gurunya, dan ya hanya kadang-kadang hanya satu desa. Sudah beda bahasa satu kecamatan, itulah kita. Jadi ada beberapa daerah itu Papua, Maluku, Maluku Utara, kemudian NTT. Itu tipe yang namanya tipe C. Nah, tipe C ini memang formulasinya tidak ada dari pusat, dan percobaan itu di Maluku. Jadi kita yang merancang, dan kawan-kawan dari tipe C ini mencontoh dari Maluku, bahwa kita yang menjadi penggerak bagaimana model-modelnya itu. Nah, ini dalam menentukan model-modelnya itu, Pak, karena seperti yang tadi disebutkan bahwa memang Maluku punya model tersendiri begitu ya, dan ini menjadi percontohan juga bagi provinsi lain. Apa yang kemudian dipertimbangkan sehingga adanya model-model itu, dan adakah tantangan ketika memutuskan kita pakai ini nih, kayak gitu? Siapa mau jawab? Kalau model itu memang sudah ditetapkan dari Jakarta ya, dari pusat. Tetapi dalam pelaksanaannya kita coba merancang sendiri, karena kita diberi kebebasan bagaimana bisa mengakomodasi supaya kegiatan ini berhasil. Maka kami melihat bahwa di daerah itu kan tidak ada guru mata pelajaran bahasa daerah. Dan siapa yang mengajarkan bahasa daerah? Oleh sebab itu kita ada melatih guru, namanya guru master atau guru utama. Kita latih, ini dari berbagai bidang studi gurunya, bahkan ada kepala sekolah, ada ibu PKK, dan sebagainya. Lalu ini kalau tidak kita pantau, tidak kita ada pendampingan, juga belum tentu berhasil. Oleh sebab itu kami menempatkan anak-anak duta bahasa di sana, supaya mendampingi di sana. Kita sadar bahwa guru itu juga mengajar itu kan tidak dikasih honor, jadi dia sukarelawan. Jadi adik-adik yang dari duta bahasa inilah supaya bisa mendampingi dan mengingatkan bahwa ini akan ada hasil akhirnya nanti. Hasil akhirnya terakhir kita sudah melaksanakan 3 daerah itu, di 3 daerah itu namanya festival juga, Festival Tunas Bahasa Ibu di tingkat kabupaten kota. Dan inilah tingkat provinsi yang sekarang ini semua juara pertama ya dibawa ke provinsi ini.
Tetapi di sini dia tidak bersifat perlombaan karena beda bahasa, jadi tidak bisa diperlombakan, hanya bersifat penampilan. Baik. Namun dari situ nanti kita juga akan menyaring ada beberapa yang terbaik nanti, karena ada lagi level yang lebih tinggi, yaitu level nasional. Nasional. Baik. Jadi itu sekitar tahun depan bulan Februari itu dilaksanakan di Jakarta. Bertepatan Indonesia juga dipercaya untuk memperingati sebagai tuan rumah peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional. Baik. Nah, itu Luar tepatnya biasa. 21 Februari. Baik. Nah, jadi nanti anak-anak dari Buru, dari apa namanya tadi? Dari Tanimbar. Tanimbar itu ada beberapa akan kami bawa Ya. ke Jakarta, tingkat nasional dan internasional. Wow. Itu. Ini satu pencapaian yang luar biasa. Nah, saya kira ini sesuatu yang baru ya, yang orang tidak pernah berpikir dengan bahasa daerah bisa sampai ke Istana Negara gitu kan. Nah, ini Kita anak, akan lihat seperti apa nanti anak-anak kami tampil di sana ya. iya itu yang ini yang menjadi apa namanya harapan kita, dan termasuk ini pertunjukan ini juga nanti kan menampilkan 3 bahasa ya. Baik. Ada satu pentas 3 bahasa. Ini sesuatu kalau dalam pentas teater ini saya melihat di Indonesia baru pertama ini ya kan. Ya. Bila perlu ini masuk rekor muri ya kan. Karena ini luar biasa karena belum ada dipentaskan oleh anak SD atau anak SMP dalam satu panggung dengan menggunakan 3 bahasa tetapi dalam konsep koridor yang sama. Baik. Itu belum ada, dan ini Oke. saya berharap ini para tribuner ini Ya. bisa mendukung kita ya kan. Baik. Ya, bagaimana sih festival ini bisa diimplementasikan baik di daerah dan juga di kabupaten dan juga provinsi? Saya lebih ke teknis yang lebih mengena dengan anak-anak yang ikut dalam kegiatan ini. Mungkin kita ke kabupaten dulu, tingkat kabupaten ya. Di 3 kabupaten ini di bulan lalu ya, tepatnya di Oktober itu sudah dijalankan festival Tunas Bahasa Ibu untuk tingkat kabupaten, dan kami lihat seru-seru sekali. Foto-fotonya juga sudah kami intip, dan sayangnya kami tidak bisa mengikuti perkembangannya secara detail begitu. Namun ada informasi baru yang kemudian kami dapatkan begitu kegiatan ini jelang kegiatan tanggal 3 nanti. Nah, Kak Ari mungkin boleh kita melihat ke belakang sedikit lagi terkait dengan penyelenggaraan di tingkat kabupaten ini. Boleh diceritakan apa yang dilombakan di sana, kemudian persiapannya seperti apa sebelum akhirnya kegiatan itu berlangsung dengan penuh kegembiraan kami lihat di sana. Baik, jadi saya jelaskan agak mundur sedikit Kak. Jadi persiapan menuju ke FTBI tingkat kabupaten itu di sekolah itu kan sudah dilakukan persiapan-persiapan. Hasil TOT yang kami lakukan terhadap guru master itu, mereka kembali ke sekolah lalu membimbing siswa-siswa di sekolah itu dengan jumlah yang sudah ditetapkan sebelumnya untuk mengejar angka-angka yang tadi disebut Pak Kepala itu. Lalu mereka dipersiapkan untuk masing-masing mata lomba. Ada 6 mata lomba yang kami lombakan sesuai dengan jumlah materi yang kami berikan pada saat TOT. Yang pertama itu ada menulis cerpen, ada menulis dan membaca puisi, ada berpidato, nyanyian rakyat, mendongeng, dan yang terakhir stand up komedi, lawakan tunggal. Ya, ini yang terakhir ini agak lucu banyak cerita karena ini sesuatu yang baru juga. Jangankan untuk anak-anak, untuk guru-gurunya pun ini sesuatu yang baru kan. Jadi prosesnya banyak. Lalu setelah pelatihan di sekolah, yang terbaik dari tiap sekolah itu lalu dikirim untuk mengikuti Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat kabupaten. Yang pertama kami lakukan itu di Maluku Tenggara. Kebetulan kami diduetkan dengan event dari kabupaten, yaitu MTKI. Jadi memang meriah karena anak-anak tampil dengan latar belakang pantai lalu menyanyikan lagu-lagu daerah, itu kan bikin merinding ya, kayak begitu. Suasananya itu betul-betul seru. Rame juga dilaksanakan dan sukses. Kami mendapat dukungan luar biasa dari Pak Bupati, dari pemerintah kabupaten juga. Hasilnya maksimal, kami geser ke Buru, kami mendapat sambutan yang sama, dukungannya juga luar biasa. Dilakukan di Pendopo, Bupati, bapaknya sendiri yang menyarankan daripada jauh-jauh di rumah saya saja kan, rumah dinas gitu. Sambutan yang sama di Tanimbar juga. Dengan 3 kegiatan yang sukses ini, kami yakin kami sudah menghasilkan juara-juara yang terbaik. Mereka ini adalah tunas-tunas terbaik dari tiap kabupaten yang mendapat kehormatan untuk
kami bawa ke Ambon. Nah, ini seperti mungkin dengan penjelasan Pak Kepala tadi soal beberapa tipe A, tipe B, tipe C itu pelaksanaan ini, kami memang ya tiap tipe ada tantangannya ya, tapi untuk khusus kami tipe C, kami tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan tipe-tipe lain, mengundang lalu dilombakan lagi di Ambon. Karena ini berbeda bahasa ya, bagaimana kami akan melombakan stand up comedy dalam bahasa Kei dan melawan bahasa Buru. Jurinya siapa gitu kan? Itu yang mau saya tanyakan. Pemenangnya gimana? Kita salah pilih orang-orang yang nonton itu masalahnya minta ampun itu kan. Jadi kami pikir mungkin daripada dilombakan, kita tampilkan saja dalam bentuk festival. Jadi mereka datang tidak lagi menampilkan apa yang mereka bawakan di festival kabupaten, karena mereka sudah juara di sana. Lulusan stand up terbaik sudah kamu yang juara. Datang ke Ambon, mereka membawakan sebuah naskah baru, naskah teatrikal. Di dalam naskah itu ada puisinya, ada stand up-nya, ada cerpennya, semua dimasukkan di dalam situ. Jadi bakat mereka tersampaikan, tapi juga tidak merusak hubungan dengan bahasa-bahasa yang lain karena ditampilkan dalam masing-masing naskah yang berbeda. Itu sudah disiapkan rapi. Sampai hari ini latihan-latihan masih terus jalan nih. Anak-anak semangat sekali latihan itu sampai malam. Mungkin saya akan jauh lebih gali lebih jauh terkait dengan persiapan. Karena kami dengar juga bahwa memang peserta ini sudah dikirimkan ke Kota Ambon dari masing-masing kabupaten per 28 November kemarin ya. Oke, Pak, saya mau ke Pak Pasar lagi terkait dengan, karena kita tahu berhubungan dari tingkat provinsi ke kabupaten itu tidak gampang begitu. Ini 3 kabupaten dengan 3 kepala yang berbeda. Meski memang saya tahu bahwa semua orang pasti ingin menjaga bahasa daerahnya, karena bagi saya bahasa daerah itu merupakan identitas yang tentunya siapapun tidak mau kehilangan identitasnya. Namun persoalan komunikasinya, kemudian persoalan bagaimana membangun kerjasama yang baik sampai akhirnya terimplementasi dengan baik seperti yang tadi disebutkan, itu seperti apa? Jalan-jalan itu apakah ada lika-likunya, tantangan tersendiri, Pak? Ya, sebenarnya kuncinya kemarin kita ada namanya sebelumnya itu koordinasi ya sama daerah yang bersangkutan. Kita undang ke Ambon, kita koordinasi apa yang keperluan kita, apa yang kita inginkan. Dan memang secara filosofi ya, pendekatan kebahasaan itu, bahasa itu kan sesuatu yang ada di jiwa ya. Jadi orang akan tersentuh apabila kita ingin melestarikan bahasa daerahnya. Sehingga kami sebenarnya secara tidak punya tantangan yang berat ya. Kami langsung ya. Pemda yang bersangkutan sangat-sangat menerima ya. Saya baca dari grup-grup, karena grup itu ya, itu pelepasan tim itu oleh Bupati. Ya. Jadi pelepasan tim untuk berangkat ke Ambon ini ya, langsung sama Bupati, dilepas oleh Raja yang dan didoakan semua. Didoakan secara adat lagi. Secara adat itu mereka itu. Nah, kemarin lagi ada rombongan dari dari Maluku Tenggara itu, mereka tidak tahu dijemput oleh paguyuban masyarakat Amkai dari sini itu di bandara itu pakai musik itu ratusan orang yang menjemputnya, Pak. Oh, itu mereka terkejut. Ini yang kami anggap ini luar biasa. Dan kebetulan kami yang pengampu kegiatan ini merasa tersentuh dan banyak kaitan kegiatan ini. Saya ingin Maluku ini luar biasa. Dan satu lagi mungkin yang di luar konteks ini tetapi ada kaitannya. Insya Allah di bulan ini DPRD Provinsi akan mengetuk peraturan daerah tentang pelindungan bahasa daerah. Amin. Ikut saya tepuk tangan. Kita harus tepuk tangan untuk hal ini. Ini seakan mimpi itu terjadi. Jadi misal kebijakan-kebijakan kalau tidak diketuk palu itu tuh kayak memang belum sah begitu kan, dan semua orang akan enggan untuk mengerjakannya. Gimana sambutannya setelah ada kabar baik gitu, Pak? Ya, memang ini terus terang kita juga yang mendorong kemarin, saya mendorong sampai DPR itu bagaimana Pak ini
kita banyak bahasa tetapi tidak ada regulasi yang melindunginya. DPR setuju, Komisi 4 itu setuju, dan akhirnya dengan perjuangan panjang, udah sampai 2 tahun ya. Iya. 2 tahun mereka sudah studi banding kemana-mana, dan kemarin kami ketemu dan tadi juga kami udah perbaiki insya Allah di bulan akhir tahun ini akan diketuk palu untuk pengesahan peraturan daerah. Jadi kalau sudah ada regulasinya, ada kegiatan ini kan, ini salah satu kaitan yang luar biasa. Akhirnya Maluku yang dikenal sebagai bahasa yang banyak, sebagai provinsi keempat terbanyak bahasa di Indonesia, memiliki regulasi yang bisa melindunginya. Nah, ini yang menjadi dulu memang itu menjadi impian saya ya, ketika saya bertugas di sini, Maluku itu harus punya regulasi, dan alhamdulillah ini bersambut. Begitu juga dengan kegiatan festival dan revitalisasi bahasa daerah ini, 3 kabupaten yang menjadi sasaran kami ini luar biasa. Ya, luar biasa tingkat semua pembukaan itu dihadiri bupati. Ya, tidak ada yang tidak, dan kita juga dapat fasilitas semuanya, termasuk anak-anak duta bahasa yang kami tempatkan di sana. Itu penginapan apa semua itu ditanggung oleh mereka. Itu bukan, kita nggak ada mengeluarkan biaya. Jadi anak duta bahasa selama sekian bulan itu tinggalnya di penginapan. Digelari orang itu anak bupati gitu. Wah, ada kesayangan bupati ya. Di wisma Itu. di pemerintah. Jadi bahkan mereka waktu di sana, ini cerita mereka itu ya, bukan kegiatan ini saja, bukan dari kegiatan bahasa ini aja mereka dilibatkan, berbagai kegiatan dilibatkan. Wah, itu saking senangnya mereka itu menghargai sekali. Itu dilihatnya seperti sang pahlawan yang hendak datang untuk menyelamatkan jati diri. Iya, betul. Baik, kita beri tepuk tangan lagi untuk para duta bahasa. Oke, Bang Ari, terkait dengan pelaksanaan event ini mendatang di 3 Desember ini, tadi disebutkan bahwa ini agak berbeda, bukan agak berbeda lagi, tapi berbeda dengan yang di tingkat kabupaten, yang mana kalau di kabupaten adalah kategorinya perlombaan seperti itu. Namun untuk tingkat provinsi lebih ke penampilan ya. Dengan analisa tadi bahwa juri siapa nih yang akan menilai 3 bahasa daerah yang berbeda tentunya seperti itu. Adakah pertimbangan lain yang kemudian mematahkan, ya udah deh kita senang-senang aja di sini? Sebenarnya soal juri siapa yang akan menilai itu yang jadi yang pertimbangan utama, itu yang paling krusial sebenarnya. Soal siapa yang akan dikirim ke Jakarta, dalam pandangan kami adik-adik ini sudah yang terbaik. Mereka datang dari kabupaten itu semua yang terbaik. Yang kami pilih kemudian bukan lagi soal pengetahuan bahasanya atau penggunaannya dalam seni yang dia tampilkan, tapi lebih ke kenyamanannya di atas panggung, bagaimana dia berinteraksi dengan penonton, dan juga perilakunya selama 1 minggu di sini kan kami awasi terus. Nah, itu ada juri bayangannya, semacam tim bayangan yang akan jadi itu yang menjadi penilaian untuk informal dikirim begitu ke untuk dikirim ke pusat. Tapi apakah yang dikirim itu mereka yang terbaik? Tidak juga. Semua yang dikirim ke Ambon ini itu sudah yang terbaik. Ya, karena mereka adalah pemenang di kabupaten mereka masing-masing begitu ya. Oke, lalu seperti apa persiapannya sejauh ini? Karena mereka kan harus menghabiskan setidaknya 5 hari untuk persiapan ke hari H ya Kak. Bang, silakan. Mayoritas dari 5 hari itu diisi dengan latihan. Pasti. Karena naskah mereka berbeda-beda. Kami juga sudah menyiapkan semacam mini-mini teater singkat yang nanti jadi jembatan penyambung antara naskah yang satu dengan naskah yang lain. Kebetulan yang nanti mengisi penyambung jembatan-jembatan itu adalah teman-teman duta bahasa yang ditugaskan di masing-masing kabupaten itu. Jadi sekarang masih fokus latihan, ada pelatih yang sudah ditugaskan. Hanya saja memang kami lihat karena ini masih anak-anak ya, kalau latihan terus juga mungkin capek ya. Bosan. Nah, kami isi tiap hari itu ada sesi-sesi lain. Sesi lainnya ada apa sesi tuh? dinamika kelompok misalnya. Ada movie night, jadi nonton sama-sama malam-malam. Tadi malam karena udah capek, anak-anak udah nggak kuat, dikumpulin di dalam ruangan, kita main game, berakhir dengan akhirnya semua joget karena mendengar lagu anak-anak. Ternyata kalian tidak secapek itu ya, masih mau joget-joget. Ternyata mereka sangat senang dan bersemangat. Datang di sini bukan saja ingin tampil pada akhirnya, tapi menemukan teman-teman dan saudara baru dari kabupaten-kabupaten baru. Dan itu sangat menyenangkan, mereka berteman dan lain-lain. Hari ini
kami city tour. City Kami- tour. Ya, Oke. kami ajak teman-teman adik-adik itu untuk keliling. Jadi tadi ke museum, jalan-jalan keliling kota. Terakhir tadi diajak nonton bioskop. Pada nangis tadi keluar ya dari bioskop. Apa yang membuat mereka menangis? Nonton film itu apa? Tegar. Boleh sebut filmnya di sini ya, boleh ya? Boleh lah. Ada film Indonesia. Oke. Tadi yang disebut Pak Kepala Oke, itu. sudah. Filmnya sedih ya. Oke. Aku pikirin kayaknya bakal tidur nih. Ternyata tidak, keluarnya mata sebab semua ya. Nangis. Filmnya sesuai ternyata. Dan pertama masuk apa? Bioskop. Oh, biasa. Ya karena di daerah juga nggak ada Iya, bioskop betul. kan, di Ambon aja cuma satu. Ya kan? Jadi mereka sangat sekali ya, sangat Iya. Banyak terkejut. cerita lucu soal adik-adik ini. Boleh karena- di-mention. Iya, karena ini banyak dari mereka yang baru pertama kali datang ke Ambon. Beberapa seperti dari teman-teman Tanimbar pertama datang itu diinapkan di hotel dulu sebelum masuk ke asrama. Ini pengalaman pertama ya nginap di hotel. Jadi ada yang tidak bisa menggunakan kloset duduk itu, susah mencari air katanya. Lalu ada juga yang takut buka pintu untuk dicek panitia karena takut di luar tuh ada Sunyi ya. ada hantu, jadi tanya ini manusia apa hantu gitu. Ini panitia ada begitu baru dibuka. Jadi sejauh ini anak-anak senang sih, hanya mereka banyak pengalaman baru, banyak belajar. Kami sebagai panitia ya kurang tidur tapi sangat terhibur ya dengan Baik, Bang Ari, karena nanti di festival bocorannya boleh ya? Ya. boleh. Apa selain penampilan dari dede-dede cute kita yang dari kabupaten, 3 kabupaten ini, apa lagi yang akan meramaikan panggung festival ini? Festival ini jadinya 1 hari full dari pagi. Jadi dari pagi sampai sebelum makan siang itu dibuka dengan lomba-lomba. Kebanyakan itu lomba permainan tradisional. Jadi kalau Kak Ajeng masih ingat, teman-teman Tribuners masih ingat dulu sering main benteng, Goblek, tarompa, kulibia, gici-gici. gici-gici belum ini tiga itu yang kami lombakan. Oke. Jadi pesertanya SD dan SMP di Kota Ambon. Lalu untuk adik-adik PAUD itu ada lomba mewarnai. Nah, target peserta untuk lomba-lomba di pagi ini 811 orang targetnya, dan sudah 80% per hari ini terisi. Wah. Jadi bakal seru, pagi ini kayaknya bakal rame ya. Saya membayangkannya aja nih bakal rame begitu, karena selain penampilan-penampilan yang menarik tadi, ada juga permainan-permainan yang bisa meramaikan dan membawa orang kembali ke masa kanak-kanaknya. Selepas makan siang kami ada kelas-kelas untuk teman-teman siswa SMA dan komunitas. Ada kelas puisi, sains, dan penulisan lirik. Narasumbernya ada juga yang dari bintang tamu yang akan tampil di acara puncak di malam itu. Lalu setelah itu ada penampilan-penampilan dari sekolah, dari komunitas yang akan tampil. Ada penampilan stand up, ada musikalisasi puisi. Kami tampilkan juga juara 4 Juara 4 nasional. dari Maluku yang kemarin mewakili Maluku, dari SMK 4 Kairatu. SMK PGRI. 4 SMK PGRI Kairatu. Kairatu ya. itu Ini juara pasti audiens dari Kairatu natanya itu nih. juara 4 nasional. nasional. Oke. Mereka akan tampil juga. Itu saya bangga sekali karena juara 5-nya DKI. Berarti bisa mengalahkan DKI, itu luar biasa. Kalau belum bisa juara 1 minimal mengalahkan ibu kota dulu lah. Lalu ada juga tarikat reji, penampilan-penampilan tradisional. Nah, itu sesi keduanya tuh sampai sore. Malamnya itu yang masuk acara puncak. Jadi selain penampilan dari 3 kabupaten itu, ada penampilan bintang tamu juga beberapa. Boleh disebutkan? Ya. Boleh. Ini ada penampilan dari Justin Aldrin, Justin Aldrin. idola ibu-ibu non Ambon ini. Ambon. Justin Toton Karibo, lalu ada Luar biasa. Ebeng Akong. Ya, dari respon Bu Ajeng saya sudah bisa memastikan sepertinya lapangan bakal penuh nanti. Bakal rame nih.
Sama ada juga ini Ayu Wenstar, Ayu Idol kalau Oh, Kak Ajeng masih ingat, oke. akan tampil di situ. Nah, tujuannya selain untuk menjadi magnet ya menarik orang ke lapangan, sebenarnya kami ingin menunjukkan juga bahwa ini kepada seluruh masyarakat dan seluruh penonton bahwa lihatlah adik-adik ini dengan menguasai bahasa daerah dan menerapkannya dalam seni, mereka bisa tampil di panggung yang sama dengan Justin, dengan Toton, dengan Ebeng, Saya dengan Ayu. merinding. Ya, jadi hanya dengan melestarikan bahasa, adik-adik ada di atas sana dengan mereka. Artinya bahwa mereka bisa mewujudkan mimpi kebanyakan orang melalui bahasa daerah Bahasa tadi. daerahnya. Sangat luar biasa ya. Oke, Tribuners mungkin kita ke kolom komentar dulu ya Bang Ari dan juga Pak Sahril. Boleh dilihat dulu apakah ada pertanyaan dari Tribuners di kolom komentar. Kita cek dulu, kalian boleh bertanya terkait dengan tema yang kita bahas ya Tribuners. Mungkin boleh nanya apakah festival ini bisa dinikmati secara gratis ataukah ada tiket-tiket tertentu gitu. Langsung aja kita tanyain ke panitianya. Terbuka. Gratis. Terbuka untuk umum Untuk dan gratis. untuk Jadi usahakan jangan datang sendiri ya, datang bawa mama, papa, adik, semua biar rame kita ngumpul di sana. Mudah-mudahan cuaca aman ya. Amin. Wah, ini sudah kita bakal saksikan penampilan dari adik-adik dari 3 kabupaten tadi, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan lain yang menarik seperti tadi yang disebutkan oleh Bang Ari. Ada juga malam puncak festivalnya dengan menghadirkan bintang-bintang yang sangat bersinar ya di Provinsi Maluku saat ini. Bahkan mereka sudah terkenal di berbagai daerah di Indonesia secara nasional begitu Tribuners. Ya, sejauh ini kalau bisa dikalkulasikan ya, persiapannya sudah berapa persen? Ya udah H-2 kita sudah 90%. Ada beberapa hal minor yang disiapkan, tapi soal produksi ya harusnya sudah tidak ada masalah. Baik. Publikasi juga sudah jalan. Nah, ini juga mungkin salah satu yang tidak dilakukan di daerah lain, ini inovasi yang dilakukan di Maluku, bahwa dalam kegiatan ini kami melibatkan paguyuban-paguyuban. Jadi undangan kepada mereka sudah disebar sedari awal, mereka sudah tahu kegiatan, mereka turut mengisi kegiatan dengan mengisi booth-booth yang kami sediakan. Karena akan ada booth-booth sponsor, di dalamnya ada booth dari tiap kabupaten. Mereka menampilkan hasil kebudayaan dari kabupaten masing-masing, lalu makanan-makanan tradisional, ada bawa kain tenun, patung-patung, itu semua ada nanti di booth-boothnya. Partisipasinya luar biasa dari AMKAI, dari Ikatan Keluarga Besar Duan Lolat, sama Ikatan Mahasiswa, ya, sama Ikatan Mahasiswa Pulau Buru. Baik. Luar biasa. Baik, Pak Sahril, pesan apa yang ingin disampaikan melalui festival ini jika kita melihat begitu banyak agenda nanti yang akan dijalankan selama sehari full ini? Satu pesan saya sebenarnya saya ingin mengatakan Maluku hebat, ya. Mengapa Maluku hebat untuk tahun ini khususnya? Di samping kita melaksanakan festival Tunas Bahasa Ibu ini, tadi ada prestasi Duta Bahasa, dan satu lagi ada satu prestasi Maluku juga, apresiasi untuk giat UKBI itu dari untuk MTS 1 Maluku Tengah itu hanya 9 yang dapat di Indonesia, salah satunya itu adalah Maluku. Nah ini kan dari 34 provinsi yang ikut dan hampir ribuan sekolah yang ikut, itu salah satunya itu adalah Maluku. Nah ini kan luar biasa, dan termasuk nanti akan kami berikan hadiahnya dari kementerian, itu ada sekitar, kalau saya sebutkan sekitar 20 juta lah itu. Wow. Oh ini kan saya merasa Maluku hebat, itu saja. Pesan saya itu aja. Maluku hebat, itu Maluku saja. hebat. Oke. Itu saja. Saya tambahkan. Boleh silakan. Dari semua yang tadi sudah dijelaskan Pak Kepala, ada beberapa prestasi, banyak malah. Musikalisasi, kemudian soal UKBI, lalu ada terobosan di peraturan daerah, di tingkat provinsi maupun kota, pelaksanaan revitalisasi yang baik ya, berjalan baik, hasilnya baik, inovasi dari Maluku banyak. Ini pandangan subjektif saya, tapi dilengkapi dengan data ya. Jadi, saya pikir tahun ini, 2022, untuk bicara kebahasaan saja, tahun ini adalah tahun yang baik untuk Provinsi Maluku.
Saya juga harus harus mengatakan hal itu bahwa memang 2022 adalah tahun yang baik. Semoga di tahun depan kami dengan dukungan masyarakat Maluku dan tentunya Tribuners semua, kami akan melakukan lebih. Baik. Oke, Pak Sahril, terakhir nih pertanyaan saya. Di samping output yang diharapkan dari kegiatan ini ya, harapan besar apa yang ingin Bapak sampaikan melalui kegiatan ini? Ya, sebenarnya tadi sudah saya katakan Maluku hebat dan mudah-mudahan di tahun depan, tahun-tahun berikutnya pelaksanaannya lebih hebat lagi ya. Dan mungkin ini juga kegiatan saya terakhir di Maluku setelah saya pulang habis dari sini, karena mungkin jatah saya di Maluku sudah habis gitu ya. Tapi saya berpesan nanti ke depannya harus lebih hebat lagi Maluku, itu saja. Wow, luar biasa. Sebelum beliau meninggalkan Maluku, ada sebuah karya hebat yang ditinggalkan ya untuk Maluku, dan pasti kami sebagai orang Maluku juga berterima kasih akan hal itu. Juga ada tim hebat di belakang Bapak yang bekerja luar biasa, Bang Ari dan juga teman-teman untuk merevitalisasi bahasa daerah di Provinsi Maluku ini. Kami juga sangat optimis sebenarnya agar identitas kami itu tidak terkuras oleh waktu begitu. Dan Bang Ari, untuk jelang tanggal 3 nanti, apa yang mau disampaikan untuk Tribuners nih? Datang dan memainkan. Iya. Datang aja Tribuners. dong pokoknya. Pokoknya datang aja. Nggak akan kecewa. Ya. Tidak akan sia-sia. Kami sepintas mendengarkan bayangan seperti apa nanti kegiatan ini berjalan saja tuh udah giur dalam kepala kami, imajinasi seperti apa nanti di lapangan itu. Jadi alangkah baiknya daripada mendengarkan cerita-cerita kami atau melihat di sosmed kami, alami sendiri. Baik, sekali lagi sukses ya untuk H-2 menuju ke tanggal 3 Desember 2022 hingga puncak acara Festival Tunas Bahasa Ibu di Kota Ambon ini menjadi sesuatu yang tidak hanya menghibur kami semua, tapi juga kami bisa mengambil pelajaran yang luar biasa agar bisa edukasikan kembali ke generasi kami. Terima kasih narasumber saya yang sudah hadir di Tribun Bastori sore hari ini, Pak Sahril sebagai Kepala Kantor Bahasa Provinsi Maluku dan Ketua Festival Tunas Bahasa Ibu. Ada Bang Ari di sana. Thank you. Terima kasih juga Tribuners yang sudah pantengin layar monitornya baik di kanal YouTube maupun Facebook fanpage. Kita akan jumpa di Tribun Bastori dengan tema dan narasumber kece lainnya. Saya Ajeng Hatalea, kami pamit dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.